Setelah Chenan memutuskan untuk memulai langkah perjalanan selanjutnya menuju wilayah Baidan pasca meningkatkan kultivasinya, Chenan pun terus meningkatkan perjalanannya menuju wilayah itu. Dengan singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan perjalanan melewati pegunungan, menyeberangi semua wilayah di perbatasan barat Xinlan, ia pun akhirnya sampai di zona khusus tempat 100 negara berdiri berdampingan dan ada 4 negara yang memiliki kuasa kemampuan dominan. Saat terdapat hamparan tanah yang luas di antara keempat negara tersebut, yang kali ini terdiri dari padang rumput, gurun, rawa-rawa, dan puluhan negara kecil. Dengan itu berfungsi sebagai zona penyangga bagi keempat negara tersebut, memungkinkan semua negara kecil tersebut merupakan negara bawahan dari keempat negara power ini. Ya, bahkan beberapa negara kecil mungkin memiliki lebih dari selusin kota, dan beberapa negara kecil mungkin hanya berupa kota terpencil didasari atas perang yang telah berlangsung selama ratusan tahun, maupun peristiwa pembangunan serta penghancuran bangsa yang akan terjadi dalam waktu hampir beberapa dekade. Tapi selama beberapa dekade terakhir, sering dengan meningkatnya pengaruh dari gereja cahaya terang, tempat pertempuran ini nyatanya secara bertahap menjadi tenang, sebab perang selama bertahun-tahun akhirnya berakhir dengan intervensi antara kuil, yang oleh karenanya ketika tiba di tempat ini, Chenan dan Dongdong pun bisa melihat sebuah pemandangan pedesaan yang sederhana terpampang di depannya, tanpa membuat keduanya sulit untuk membayangkan bahwa telah terjadi pertempuran terus-menerus di masa lalu, sehingga buat Chenan pun merasa kedudukan dari gereja cahaya terang di Kekaisaran Xinlan sepertinya tak sia-sia, dikarenakan itu memang memiliki jasa besar untuk mengakhiri perang antara pendekar pedang dan prajurit, tanpa sepertinya mereka masih memiliki beberapa kualifikasi untuk menjadi tongkat dewa. Namun ketika Chenan memikirkan hal ini, Dongdong di bawahnya pun cara bagungnya menggerutu marah, tanpa merasa risih atas relik tongkat dewa agung yang kali ini telah berubah menjadi tandu dan tumbuh di kepalanya. Mengingat sebelumnya ketika naga kecil ini terbangun, ia memiliki kondisi mental yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, tampak telah mengalami banyak perubahan, sebab pada awalnya relik dewa cahaya tumbuh seperti mutiara di dahinya sebelumnya, dan tak mengapa dalam 2 bulan tidurnya, mutiara itu tanpa sadar berubah menjadi tanduk emas, yang membuatnya pun sekarang memiliki 3 tanduk, sehingga mengakibatkannya pun terus mengomel di sepanjang jalan, tanpa membenci kedua tanduk di kepalanya ini, yang menurutnya terlihat sangat jelek. Tapi di sini Chenan pun yang mendengar keluhannya di sepanjang jalan mencoba untuk menghiburnya dengan menyebutkan bahwa kemunculan tanduknya itu sebenarnya sangatlah cantik, maupun menambah kesan imut pada penampilan cebolnya, sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk terus menglanjutkan perjalanan melewati beberapa desa di depannya, sampai pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah kota kecil. Dengan kota ini tampak terlihat sangat makmur saat ada banyak bangunan bergaya barat tinggi serta unik, maupun ada banyak juga toko di kedua sisi jalan. Dan mengetahui waktu sudah sampai setengah hari, ia pun memilih untuk membawa Dongdong ke sebuah restoran bertujuan untuk memuaskan perutnya yang kali ini mulai keroncongan. Namun tepat ketika tiba di TKP restoran, ia pun tiba-tiba merasakan gelombang energi mental yang samar di sekitarnya. Tampak jelas ada seorang master kali ini sedang mengawasinya, dan menurut dugaannya sebagian besar dari mereka adalah anggota gereja kegelapan. Tapi demikian Chenan pun memilih untuk mengabaikannya dan memutuskan untuk tetap beristirahat sejenak di kota itu, didasari atas dirinya yang punya cukup waktu untuk melanjutkan perjalanannya, sembari diam-diam mengamati pergerakan di belakangnya dan tak merasakan hembusan energi apapun lagi. Baru setelah itulah ia menjauh dari kota dan berjalan ke sebuah pekarangan. Dengan ketika tiba di sana, ia pun tiba-tiba merasakan serangan gelombang energi melesat ke arahnya, diikuti kemunculan seorang pemuda cungkring dan tampan berdiri di tengah jalan mengawasinya, menyebabkan Chenan pun yang melihatnya sontak terkejut, dan tak bagaimana ia merasakan hembusan angin yang sama, maupun tubuh pemuda ini dipenuhi energi sejati yang dekat dengannya, tanpa memberikan kesan bahwa dunia ada di tangannya, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Serta entah mengapa Chenan juga merasakan situasi jijik dikarenakan cara pengamatannya. Ia merasakan bahwa pemuda di depannya ini adalah seorang manusia jahat, tapi ketika Chenan masih melakukan pengamatan terhadapnya, pria muda itu pun perlahan melangkah maju mendekatinya dan kemudian menanyakan padanya mengenai dirinya, yang apakah memang seorang pemuda bernama Chenan. Saat ini pun buat Chenan yang mendengarnya hanya berdiri diam tanpa menjawab sepatah kata pun, sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapan tanggilnya ke arah Dongdong tanpa memberikan kode padanya untuk menyerang si pria muda di depannya. Yang hal ini pun lantas membuat Dongdong melihatnya menunjukkan kepatuhannya,
dengan melurkan cakar kuning kemasannya dan melesatkannya ke arah si pria muda. Namun tepat ketika serangan Dongdong melesat ke arahnya, pria muda itu segera mengalaunya dengan memunculkan seberkas cahaya kemasan memancar dari tubuhnya. Tanpa itu seperti nyala api yang membara berisikan aura iblis yang mengerikan memenuhi dirinya. Dan ketika melihatnya, Chenan pun sontak terkejut, sebab ia mendapati tubuh pria muda ini memiliki kekuatan leluhur maupun asal yang sama dengannya. Tanpa itu persis sama dengan kemampuan spesial dari keluarganya, sehingga Bonnya pun yang merasa penisrin akan sosoknya, menanyakan beberapa hal padanya mulai dari siapakah gerangan dirinya, maupun apa juga sebenarnya tujuannya kali ini menghalanginya. Setelah mendengar berbagai pertanyaan dari Chenan, pria muda itu pun memilih untuk mengabaikannya dan memutuskan untuk melakukan penyerangan pada Chenan. Didasari atas dirinya, ia menyuruh naga kecilnya untuk menyerangnya sebelumnya, sehingga mengakibatkan buah kontak badas antar keduanya pun segera terjadi. Namun ketika terus melakukan pertarungan, Chenan pun tak kuasa terus menunjukkan keterkejutannya, sebab ia menemukan serangan telapak tangan cahaya besar milik pria muda itu. Ternyata adalah jurus pamungkas dasar Swan Gong keluarganya yang dapat menghancurkan langit, dan tak bisa membayangkan mengapa pihak lain telah menguasai misteri keluarganya, dikarenakan ia ingat betul bahwa hanya puluhan ribu tahun yang lalu ia dan Chen Zhan ayahnya mengetahui latihan ini, maupun itu satu-satunya diwariskan kepada pihak luar melalui Tantai Swan, dan pihak lain hanya mempelajari teknik menangkap tangan naga saja, sehingga Bonnya pun bertanya-tanya tentang apakah legenda itu benar-benar nyata, dan apakah juga pria muda ini ternyata adalah orang dalam legenda itu, hingga dia tak berharap pihak lain ternyata memahami kekuatan misterius dari keluarganya, dan jika bukan karena dirinya yang melakukannya. Tak diragukan lagi bahwa para guru pihak lain bukanlah hasil didikan Chen Zhan ayahnya di masa lalu, atau mereka ditinggalkan secara kebetulan. Sebelum kemudian ia pun menunjukkan rasa keponya lagi pada pemuda itu, hingga secara penisirin menanyakan padanya mengenai gerangan siapakah dirinya sebenarnya. Saat pemuda itu pun yang mendengarnya secara cuek hanya menjawab bahwa siapapun dirinya itu sama sekali tak penting baginya, sebab yang paling penting adalah ia menemukan Chenan benar-benar merupakan putra dari Chen Zhan maupun orang mati yang telah bangkit kembali. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sontak terbelalak keheranan dengan tak menyangka rahasia besarnya ini, dan tak seorang pun di dunia penuh tipu-tipu ini terkecuali dirinya sendiri yang tahu. Nyatanya pihak lain kali ini membongkar rahasia itu dalam sekejap mata di depannya, hampir membuatnya pingsan. Ya bahkan ia merasa dirinya kali ini sangat pasif, tak berharap pemuda di depannya ini tampak mengetahui semua masa lalunya. Tapi ia sama sekali tak tahu apapun tentang dirinya sebenarnya, sehingga Bonnya pun kali ini tak ingin sepenuhnya mengekspos dirinya. Ya meskipun ia mungkin tak lagi dapat menyembunyikan identitasnya, ia sepertinya tak dapat mengakuinya sepenuhnya. Namun ketika Chenan masih menunjukkan mode diamnya, pria muda itu pun tiba-tiba bereaksi, mengingatkan Chenan agar berhati-hati menggunakan kemampuan terpendamnya itu, sembari juga memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Duyu. Saat ini pun Dongdong yang mendengarnya menunjukkan ketenggilannya dengan mengejek tindakan darinya yang memperkenalkan dirinya, padahal dari kenyataannya Chenan sama sekali tak ingin tahu tentang namanya jika itu bukan perkenalan dengan seorang wanita cantik. Tapi di sini Duyu pun yang mendengarnya memilih untuk mengabaikannya tanpa menjawab sedikit pun ejekan dari Dongdong, sebab ia tahu naga cebol dungu ini sulit dihadapi. Sebelum kemudian ia pun mulai membuka jubahnya dan melemparkannya ke tanah tanpa ingin menunjukkan penampilan sebenarnya pada Chenan. Diikuti Chenan yang juga membuka kancing jubahnya, lalu melepaskan tombak Pang Tianhuanya di belakangnya maupun pedang panjang di pinggangnya, lalu melemparkannya ke belakang tanpa bersiap melakukan pertarungan tangan kosong melawan Duyu. Dikarenakan ia jelas memperhatikan ekspresi pihak lain, tapi ia benar-benar tak mengerti mengapa dirinya kali ini menyinggung musuh yang begitu kuat. Hingga dari awal hingga sekarang, ia telah menyelidiki kekuatan pihak lain, dan dari kesimpulan awal tingkat 5 hingga ketidakjelasan saat ini, hal itu sepertinya membuatnya sangat curiga, dan ia hanya bisa menggambarkan lawannya dengan sesuatu yang tak terduga, sebab sejak perjalanan panjangnya, ia nyatanya belum pernah bertemu dengan seorang tuan muda tingkat kelima. Terkecuali itu mungkin hanya penyihir Qianlong, kakak dari keluarga naga di benua timur yang memiliki kultivasi sama sepertinya. Ingat pada saat ini, para penerus aliran kebenaran dan kejahatan sudah menjadi tuan muda teratas di benua timur. Tapi pemuda yang tak dikenal ini bahkan lebih menakutkan daripada mereka yang berasal dari kedua aliran. Dan jika berbicara tentang kekuatannya,
Ia khawatir hanya Mengker sajalah yang dapat dibandingkan dengan Duyu di depannya, karena tubuhnya disegel dengan kekuatan dahsyat yang juga tak terduga. Sebelum kemudian ia pun menunjukkan genderang perangnya dengan mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke depan. Sada bubut terbangan, tanah bergetar, dan kekuatan telapak tangan yang bergelombang bergulir seperti sungai deras melaju ke arah depan, mengakibatkan sejumlah pohon dan bebatuan di tanah di antara kedua orang itu meledak seperti petasan menerbangkan hamparan debu di langit. Namun bila Chenan menunjukkan mode pertarungannya, Duyu pun hanya menunjukkan ketengilannya, meremehkan kemampuan Chenan masih berada di bawahnya, dan sama sekali bukanlah lawannya. Sebab sejak ia pertama kali lahir di dunia penuh tipu-tipu ini, apa yang semua dialaminya telah dirinya dan klannya selidiki dengan jelas. Mengingat kultivasinya saat ini tak lebih dari tingkat keempat, tapi dirinya telah mencapai tingkat dasar kelima yang akan segera naik ke tingkat menengah kelima. Dan jika bukan karena belas kasihannya dalam buah kontak mereka sebelumnya, ia memastikan dirinya kemungkinan besar sudah dipastikan mokat. Bahkan ia merasa Suan Gong yang mereka latih luar binasa, dan mereka tak bisa menggunakannya dengan akal sehat. Dengan meskipun Chenan kali ini berada di tingkat keempat, Duyu tahu setelah Suan Gongnya itu utuh, nyatanya dirinya sepenuhnya hanya mampu melawan master tingkat kelima, menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan amarah membara di dalam hatinya. Dengan tak berharap, ketengilan yang ditunjukkan Duyu di depannya benar-benar membuatnya sangat jijik, dan ini jelas merupakan penghinaan dari jasa besar keluarganya, dan pihak lain tak tahu bagaimana mendapatkannya, yang membuatnya pun kali ini bertekad tak hanya ingin membantainya, melainkan juga memberinya pelajaran berbuah kuantaman brutal sebagai syarat untuk tak menghina keluarganya. Oleh karenanya setelah menunjukkan ketengilannya ini, Duyu pun segera menunjukkan genderang perangnya dengan memunculkan kemampuan 8 langkah iblis langitnya. Ia langsung melesat ke arah Chenan seperti kilatan cahaya. Diikuti Chenan yang juga memunculkan kemampuan iblis 8 langkah Tianmu-nya, sehingga mengakibatkan buah kontak badas antar keduanya pun lagi-lagi segera terjadi. Namun setelah cukup lama melakukan buah hantam, dengan Duyu terpental mundur cukup jauh ke tanah, sementara Chenan juga terlempar ratusan meter jauhnya. Duyu pun spontan menunjukkan keheranannya, sebab ia mendapati energi sejati yang dihasilkan oleh kultivasi Suan Gongnya adalah kuning kemasan yang paling murni, dan tak benar bahwa energi sejati perak maupun energi sejati kuning mudanya dapat dibandingkan dengan warna energi sejati hitam milik Chenan, sehingga ampunnya pun tak menyangka Chenan dapat mengimbangi kekuatannya. Sehingga ampunnya pun bertanya-tanya tentang Ling Yun yang apakah mengirim sekelompok master lain lagi untuk bersatu memburunya. Tapi Chenan pun segera menghilangkan semua keheranannya ini, sebab ia merasa jika Ling Yun mengirim para anggota keluarga Lingnya atau bahkan master lain yang kemungkinan saja akan membawa sejumlah naga terbang, dapat dipastikan jika ia berhasil mendapatkan salah satu naga terbang itu, kemungkinan besar itu akan digunakannya untuk keluar dari wilayah tanah kematian, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk pergi. Akan tetapi setelah Chenan melakukan pembantaian terhadap para anggota keluarga Ling dan berniat untuk pergi memasuki wilayah dalam hutan meninggalkan TKP gua tempatnya bersembunyi, tanpa diduga sosok Mengker pun tiba-tiba muncul di hadapannya, sembari dengan lantang menyebutkan bahwa dirinya tak akan bisa pergi dengan selamat dari wilayah tanah kematian. Menyebabkan Chenan pun yang melihatnya sontak menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka wanita barbar ini akan juga muncul di hadapannya. Mengingat di pikirannya ia sudah mokat di wilayah tanah kematian sewaktu melakukan pelarian, tapi merasa kedatangan Mengker hanya untuk membalaskan dendam atas kejadian membagongkan kuda-kuda mereka di tanah kematian. Chenan pun melontarkan permohonan maafnya dan menyebutkan kejadian itu hanyalah kesalahpahaman saja, sebab itu didasari atas pengaruh dunia ilusi sang penentang langit yang mengakibatkan mereka terjebak ke dalam situasi mimpi yang sama sekali tak bisa dikendalikan. Tapi di sini Mengker pun yang mendengarnya dengan keras kepala membantahnya, sebab ia merasa Chenan sudah lama memusuhinya dan konflik antara mereka cepat atau lambat akan datang lebih awal. Adapun Ling Yun, ia pun juga berniat menghabisi pemuda tengil itu, mengingat ia diam-diam sudah melakukan banyak hal tak terlihat dan kemungkinan saja akan membocorkan segala macam rahasia mereka di tanah kematian. Tapi untuk saat ini, ia pun berniat menghabisi terlebih dahulu Chenan, dikarenakan untuk menghabisi Ling Yun itu dibutuhkan usaha yang cukup besar, sebab pemuda tengil itu memiliki sejumlah master tingkat tinggi yang siap untuk melindunginya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya, dan ia merasa jika dirinya melakukan buah kuantum sengit dengan Mengker, kemungkinan mustahil baginya untuk menang. Lagi pula wanita ini juga adalah salah satu dari 10 kultivator terkuat di dataran Chu yang memiliki kemampuan bukan kaleng-kaleng.
Tapi Chenan pun memilih menghilangkan semua pemikirannya ini dan mencoba sekali lagi membujuknya serta memberikan alasan bagi mereka untuk tak bertarung dengan memberitahukan sedikit informasi tentang Ling Yun padanya yang nanti akan dihabisinya sesudah menghabisi dirinya, bahwa kemungkinan ia cukup sulit untuk menyingkirkannya sebab pemuda tengil itu merupakan praktisi yang selalu berada di kota kebebasan, dan jika ia mulai bertindak kemungkinan itu pasti akan mengejutkan orang lain. Yang bahkan di sisi lain, pasti ada beberapa master kuat berada di bawah kendalinya dengan akan menyebabkan perlawanan yang cukup besar, serta ini adalah salah satu alasan mengapa Mengker menggunakan kemampuannya untuk menyingkirkan anak buahnya beberapa hari ini, sehingga dengan demikian Chenan pun menyarankan Mengker untuk bersatu bekerja sama menyingkirkan Ling Yun terlebih dahulu. Dengan setelah mereka berdua berhasil menyingkirkannya, maka mereka bisa secara leluasa melakukan buah kuantum lagi sampai titik darah penghabisan tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Tapi lagi-lagi Mengker pun secara lantang menolaknya dan menyebutkan sarannya itu terkesan sangat lucu serta membagongkan, hanya memanfaatkan kekuatannya untuk menghadapi Ling Yun. Namun di sini Chenan pun mencoba memberikan pengertian padanya dengan menyebutkan bahwa dirinya tak mungkin akan memanfaatkannya, mengingat dirinya hanya sosok pemuda kesepian tanpa latar keluarga mentereng seperti halnya Ling Yun, dan jika ia ingin berurusan dengannya, kemungkinan itu dipastikan akan sangat mudah. Tapi berbeda dengan Ling Yun, ia nyatanya berada di urutan 10 kultivator teratas di kota kebebasan, serta keluarga Lingnya merupakan kekuatan keluarga terbesar yang tak bisa dibayangkan, dan jika seandainya dirinya kali ini bisa keluar dari wilayah gunung hidup-hidup dan bersaksi tentang perbuatan jahatnya selama di wilayah tanah kematian, dapat dipastikan ia akan bisa dikalahkan. Dengan pada saat itu, keluarga Ling tak akan lagi bisa melindunginya, memungkinkan jika dirinya Mengker ingin membantainya, dipastikan itu terbilang sangatlah mudah. Menyebabkan Mengker pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode dinginnya, sebelum kemudian menanyakan pada Chenan mengenai gerangan dirinya jika berhasil keluar dari wilayah gunung dan memberikan pengakuan pada semua orang di kota kebebasan, apakah semua orang itu akan bisa mempercayainya. Saat Chenan pun menyuruh Mengker untuk santuy, sebab jika dirinya nanti keluar dan ia mendukung semua pengakuannya, kemungkinan semua orang akan mempercayainya serta reputasi Ling Yun dipastikan akan tercoreng. Selain itu, Chenan pun menyuruh Mengker untuk tak khawatir tentang rumornya yang kali ini menjelek-jelekan nama mereka di kota kebebasan, sebab saat itu jika rencana mereka ini berhasil, maka dapat dipastikan tak ada orang di kota kebebasan yang sama sekali percaya dengan semua perkataannya. Lagi pula dia, Mengker, adalah wanita pewaris tanah suci kuno, baik dirinya maupun gurunya memiliki reputasi yang tinggi di daratan, dan kemungkinan semua orang akan benar-benar percaya pada perkataannya. Setelah mendengar rencana dari Chenan, Mengker pun lagi-lagi tanpa tak menunjukkan kesetujuannya, sebab ia merasa rencana itu memang strategi yang bagus, tapi yang paling diuntungkan adalah Chenan, dikarenakan sepertinya ia akan memanfaatkan kemampuannya dari awal sampai akhir, dan ia tak akan hanya menebus kesalahan, melainkan juga berhasil mengalahkan musuhnya sendiri. Namun di sini Chenan pun segera membantahnya dan menyebutkan bahwa dirinya sama sekali tak berniat ingin memanfaatkannya, dikarenakan Ling Yun sekarang adalah musuh mereka bersama, sehingga mau tak mau yang kali ini perlu mereka lakukan hanyalah menyingkirkannya. Menyebabkan Mengker pun yang mendengarnya akhirnya luluh dan hanya bisa mendukung rencana dari Chenan, serta memilih untuk mempendek sementara buah kuantum antara mereka. Sebelum kemudian menggunakan panggung teratai gioknya, ia pun memutuskan untuk melesat pergi meninggalkannya. Dengan setelah kepergian Mengker, Chenan pun akhirnya bisa menghela napas lega, mengingat ketika ia menghabisi semua para anggota utusan Ling Yun, dirinya pun merasa khawatir Mengker akan menyerangnya atau juga tak setuju dengan semua rencananya, yang bahkan ia juga tahu Mengker jelas ingin menggunakannya sebagai alat, dan ia ingin memanfaatkan kemampuannya untuk membasmi pengaruh para anggota keluarga Ling Yun. Tentu saja Chenan mengerti dengan tujuannya, tapi untuk saat ini tak ada cara untuk membalikan keadaan ataupun menentangnya, dikarenakan jika ia ingin keluar dari wilayah gunung ini, maka dirinya harus melakukan perbuatan kuantum dengan para anggota keluarga Ling. Terlebih lagi ia berpikir untuk sementara ini membiarkan Mengker ataupun Ling Yun memegang kendali permainan, sebab ia merasa ketika dirinya nanti keluar dari wilayah gunung, maka ia akan menunjukkan kemampuan terkuatnya untuk menghabisi keduanya. Ia bahkan dirinya tahu bahwa jika ingin membersihkan nama baiknya, maka ia harus bergantung pada Mengker. Dan sementara Chenan memikirkan hal ini pun kita akan berpindah cerita ke TKP kelompok para pengejar anggota keluarga Ling lainnya,
Yang mana kali ini, mereka pun yang dalam rombongan tak terhitung jumlahnya, membawa naga terbang masuk ke wilayah dalam gunung secara berkelompok, dengan ada seorang master tingkat keempat dari keluarga Ling telah jauh memimpin di depan yang lain. Berdasarkan penunjuk jalan yang ditinggalkan oleh para pengejar sebelumnya, sehingga setelah beberapa hari melakukan pengejaran, mereka pun akhirnya menemukan jejak tanda-tanda keberadaan dari Chenan. Dan kemudian segera mengirim sinyal kepada yang lain untuk datang saat banyak orang mengejar ke arah pegunungan dan hutan tempat Chenan berada, yang mengakibatkan pengejaran massal pun akhirnya dimulai. Tapi merasakan situasi pengejaran, Chenan pun yang mengetahuinya hanya secara santuy berdiri di gunung yang tinggi, mengamati sosok bayangan di hutan yang jauh dan naga terbang yang berputar-putar di langit, sebelum kemudian ia pun mulai melakukan pembantaian terhadap mereka. Tapi demikian hanya dalam beberapa hari melakukan pembantaian, Chenan pun hampir tak mampu untuk membantai rata para anggota keluarga Ling dalam kelompok tak terhitung jumlahnya, sebab kekuatan pengejaran maupun bertarung mereka terkesan cukup mengerikan, dengan ada banyak master tersembunyi di dalamnya, maupun ada banyak master assassin terkuat lainnya, yang bahkan situasi ini juga membuatnya berada dalam kondisi menyuramkan, dengan penampilannya berlumuran darah, sehingga membuatnya pun bergegas melarikan diri dengan cepat ke dalam wilayah pegunungan. Terlebih lagi ia telah membantai ratusan orang dalam beberapa hari ini, dan ketika menyadari bahwa dirinya tak bisa merebut naga terbang itu sama sekali, ia tak kuasa menunjukkan rasa kecewanya, dikarenakan ia menyadari bahwa kemungkinan peluang keberhasilannya untuk keluar dari wilayah pegunungan terbilang sulit. Tentu saja ia paling membenci keluarga Ling, jadi ia selalu fokus mengincar mereka selama serangan balik, dan jika bukan karena seorang master tingkat 4 di antara para anggota keluarga Ling, kemungkinan besar Chenan sudah berhasil membantai rata mereka. Namun ketika terus melakukan pelarian pada malam hari, tanpa diduga situasi menyuramkan pun lagi-lagi dialami Chenan saat dia terkena serangan brutal dari master tingkat keempat keluarga Ling yang mengakibatkan organ-organ dalamnya pun hancur. Tapi demikian ia pun masih berhasil lolos dari pengepungan dan terus berlari secepat kilat ribuan mil jauhnya, dibeli rasa sakit hebat yang tampak dari kelihatannya dirinya akan mau terus ditunjukkan. Sampai pada akhirnya setelah terus melakukan pelarian, ia pun tanpa diduga memasuki sebuah lembah yang sangat luas dikelilingi oleh banyak pegunungan, dan di lembah itu, pepohonan maupun rumput tampak jarang terlihat. Di balik sebuah sungai kecil berkelok-kelok melintasi lembah, melewati danau yang seperti cermin, lalu mengalir keluar dari ujung danau yang lain dan perlahan mengalir keluar dari lembah dengan semakin dekat memasukinya. Chenan pun menemukan bagian dalam lembah dipenuhi pemandangan mengerikan saat sebuah gunung tulang putih berusia ratusan miliar tahun berdiri di tengah lembah di balik kabut awan putih menyelimutinya, yang bahkan tanpa diduga ada sebuah aula besar yang sangat tinggi berdiri megah di sana, di balik pintu masuk utama bagaikan mulut iblis yang menakutkan, dan jika dia mati lebih dekat, seluruh istana tampak seperti dibangun di atas kepala iblis yang sangat ganas, memberikannya kesan mengerikan. Tapi demikian Chenan pun tak menunjukkan sedikit pun rasa herannya, mengingat tempat ini nyatanya tak asing lagi baginya, sebab beberapa bulan yang lalu ia pernah mengancam Raja Rimau Xiaoyu untuk membawanya ke sini. Dengan kuil ini dibangun oleh dewa kuno yang selamat dari perang di luar kota ribuan tahun lamanya, ia meskipun pernah ke sini sebelumnya, Chenan pun nyatanya masih merasakan sedikit ketakutan, dikarenakan meskipun ia sudah mengetahui beberapa rahasia istana iblis ini, dirinya pun masih sedikit merasakan kerisauan dan selalu curiga bahwa penyihir tuwir bak mayat itu tak mengatakan yang sebenarnya tentang tempat ini, serta sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Namun untuk saat ini, ia tak punya pilihan memikirkan semua ketakutan ini selain menggunakan informasi yang diketahuinya di sini untuk melawan pengejaran para anggota keluarga Ling yang akan segera menyusulnya. Terlebih lagi lembah itu terlihat sunyi dan para raksasa yang pergi berburu belum juga kembali, memungkinkannya harus memanfaatkan kesempatan ini sehingga membuat Chenan pun pada akhirnya dengan cepat bergegas memasuki istana iblis.